wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ketua Hati Pusat yang kami hormati, Pak Aksan, Ibu Ketua Hati Komda Sumsel, dan seluruh peserta musyawarah yang kami hormati. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.43, sesuai dengan jadwal bahwa kita mestinya masuk ke sidang pleno kedua. Isinya adalah tentang laporan dari Ketua Komda Sumsel. Tapi tadi kami melihat pada sambutan tadi udah dirangkum semuanya. Karena itu mungkin acara ini kita lewati yang sidang pleno kedua ini. Ini mengingat Bapak Prof. Wijoyo mau berangkat kembali, Pak Aksan juga mau kembali ke Jakarta jam 3 ini. Jadi untuk praktisnya acara ini, kita masuk saja ke acara sidang pleno ketiga, yaitu penentuan pengurus. Untuk itu kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ketentuan ADART, bahwa sidang ini baru bisa dilaksanakan apabila peserta musyawarah sudah mencapai 2/3 dari anggota yang hadir. Nah, tadi kami hitung dengan panitia, kita sudah memenuhi quorum untuk itu. Karena itu kita lanjut sekarang ini ke acara pemilihan pengurus. Nah, sesuai dengan ADART juga bahwa kita sekarang ini memilih satu ketua umum saja. Nah, nanti setelah dikukuhkan ketua ini, baru ketua terpilih ini menyusun anggota kepengurusan yang lain. Nah, untuk itu, untuk pemilihan, ini ada 2 cara. Yang pertama secara aklamasi, dan yang kedua adalah dengan voting. Musda ini kalau kita mau panjang ya bisa sampai besok. Kalau kita mau ringkas ya bisa kita laksanakan dalam waktu setengah jam. Nah, yang paling praktis menurut kami adalah kita lakukan secara aklamasi. Untuk itu, supaya sahnya ini kami minta pendapat suara dari Bapak dan Ibu-Ibu, metode mana yang harus kita pilih dalam menentukan kepengurusan ini. Kami silakan, mungkin sebelah kanan dulu, peserta musyawarah. Silakan. Atau yang di sayap kiri. Silakan Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saran dari pimpinan itu bagus. Cuman kita mau panjang atau pendek, kita perlu tahu dulu siapa yang mau nyalon. Tadi kan aklamasi, siapa yang mau diaklamasikan. Ya. Jadi yang penting pertama, siapa yang mau nyalon, kemudian dari calon itu kita bisa memutuskan aklamasi atau ada pilihan lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Lukman, usul yang sangat bagus sekali. Barangkali ini supaya sistematis, kita tentukan dulu. Kalau seandainya kita sepakat aklamasi, masing-masing kita bisa mengajukan calon, siapa calon yang diinginkan. Tetapi nanti kalau umpamanya ada lebih satu calon, itu bisa kita lakukan voting gitu. Jadi kita sepakati dulu, kita mau aklamasi atau dengan pemungutan suara. Ini harus kita putuskan dulu. Oh iya, ya benar. Maaf, mungkin kami ada agak keliru sedikit ya. Kami ini sebetulnya adalah
sementara pimpinan sidang belum kita tentukan sebetulnya. Maaf, ini karena mau praktis tadi saya sampai lupa gitu. Maaf. Jadi pimpinan sidang sementara yaitu dari Prof. Nurli, saya sendiri sama Pak Andi Herius. Nah, untuk pimpinan sidang tetap ini yang paling tua kami lihat di sini ada Bapak Insinyur Lukman Hakim. Ya, paling tua beliau ya. Kemudian yang muda Pak Herdian Gumai, ini ketua panitia. Yang muda. Yang sedang, nah ini tertulis nama kami ini, nama saya ini. Jadi apakah kita sepakati ini pimpinan sidang tetap ini? Sepakat ya? Terima kasih. Ya, jadi kami mohon Pak Lukman sama Pak Herdian untuk maju ke depan untuk memimpin sidang. Ya, bukan musir. Silakan Pak Lukman. Pak Herdian. Itu arahkan aklamasi, kan menunjuk. Bapak dan Ibu-Ibu, kita sudah sepakat untuk menunjuk pimpinan sidang tetap Pak Lukman Hakim, saya sendiri sama Pak Herdian Gumai. Untuk itu ya kita mulai saja untuk mengarah kepada pemilihan ketua Komda Sumsel Hati ini. Tadi sebenarnya kami sudah singgung, bisa secara aklamasi atau bisa secara voting. Nah, untuk menentukan aklamasinya itu, ya barangkali perlu ada suara dari peserta musyawarah siapa yang kita figurkan jadi ketua Komda Sumsel Hati ini. Kami persilakan masukan. Silakan Pak Arfan, Muhammad Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau saya sih pribadi, mungkin teman-teman juga siapa tahu juga sepakat, kita juga inginnya dengan Prof. Nurli biar langsung dipilih lagi. Kalau dari saya ya, atau dari teman-teman lain mungkin ada yang pendapat yang berbeda, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Arfan. Atau mungkin sebelum lanjut ada masukan dari Pak Lukman. Terima kasih. Karena dari tadi saya lihat belum ada tanggapan yang lain, baru yang dari Pak Arfan, dan menurut kami juga kegiatan yang selama ini Hati sudah berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Bu Nurli. Dengan demikian, karena tidak ada, saya tadi kan minta siapa yang kira-kira dicalonkan. Sampai sekarang kelihatannya nggak ada yang calon. Kalau saya sepakat dengan Pak Arfan tadi, kita harapkan bahwa Bu Nurli bersedia untuk melanjutkan kepengurusan ini. Demikian. Terima kasih Pak Lukman. Dari Pak Muhammad Arfan ya, bukan Arfan Hasan ya. Saya senang Pak. Sebelum lanjut ke peserta, Pak Herdian ada yang mau disampaikan? Nah, kami minta suara yang di sayap kiri dulu. Silakan, Pak, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulkin Pak, kebetulan baru jadi anggota Hati, walaupun selama ini sudah sempat ya banyak giat di bidang tanah. Tadi yang disampaikan Pak Arfan, kami sepakat Pak, dan berharap Bu Nurli, Bu Prof. Nurli juga bersedia untuk melanjutkan kepemimpinan di Hati ini. Mungkin itu barangkali Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih padat, satu lagi kanan, satu lagi kiri. Kiri, silakan Pak Sabta. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Sabta, anggota HATI dari tahun 2020. Sebagai anggota yang agak lama di sini di HATI, tidak lain tidak bukan, kami tetap mengharapkan ibu kami Bunda Nurli untuk tetap memimpin HATI periode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja lagi di sebelah kanan. Kalau perlu ibu-ibu. Ibu-ibu belum ada suaranya nih. Ibu-ibu, nah silakan. Ada suara ibu-ibu. Ya, ayo. Silakan Ibu Dewi Ratna. No, Dewi Ratna sorry. Ratna Dewi, Pak. Dewi. Oke, Pak. Jadi kami melihat selama ini dipimpin oleh Prof. Nurli, HATI Sumsel lebih baik. Jadi kami mengharapkan memang tetap Prof. Nurli menjadi ketua HATI. Terima kasih. Jadi 4 orang sudah memberikan suaranya. Kita sepakati Ibu Profesor Nurli Gofar MSCE PhD yang akan memimpin HATI Komda Sumsel ini periode yang akan datang. Apa kita akan setuju? Setuju. Kita ketok ya. Kita setuju ya? Alhamdulillah. Dengan demikian, sidang pleno ketiga ini selesai. Kita sudah dapatkan ketua terpilih untuk HATI Komda Sumsel ini. Konsep SK ya. Dibacakan SK-nya ya. Oke. Ya. Untuk itu, karena kita sudah sepakat, kami akan membacakan ketetapannya. Musyawarah Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Komisariat Daerah Sumatera Selatan, ketetapan panitia sidang musyawarah daerah nomor 006-HATI-Sumsel-2025 tentang penetapan dan pengesahan Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia periode 2025-2029 Komisariat Daerah Sumatera Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ketetapan musyawarah daerah HATI Sumsel tanggal 7 Oktober 2025 tentang penetapan dan pengesahan ketua terpilih Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI Sumatera Selatan periode 2025-2029. Mengesahkan, ya, mengangkat dan mengesahkan Ibu Profesor Insinyur Nurli Gofar MSCE PhD IPM sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah HATI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2029. Menugaskan kepada Ibu Profesor Insinyur Nurli Gofar MSCE PhD IPM sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2029 untuk 1. Melengkapi personalia kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2029 sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga HATI selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan. 2. Dewan Pengurus Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia HATI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2029 untuk menyusun kegiatan
periode 2025-2029. Ketetapan ini boleh berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, Palembang pada tanggal 7 Oktober 2025. Presidium Sidang Pleno Musyawarah Daerah Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, Komisariat Daerah Sumatera Selatan. Ketua Sidang saya Arfan Hasan, Wakil Ketua Bapak Insinyur Haji Lukman Hakim MM, Sekretaris Insinyur Herdian Gumai MT IPM. Terima kasih. Untuk itu, karena berakhirnya pleno ini, kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Bapak dan Ibu-ibu peserta musyawarah, pleno berikutnya itu adalah ini kan? Ya. Ini di jadwal kita adalah prosesi pelantikan Ketua Terpilih Hati Sumatera Selatan masa bakti 2025-2029. Yang pertama, serah terima SK penetapan dan pengesahan Ketua Terpilih. Ini dari Prof. Ya. Silakan ke Pak ini. Selanjutnya adalah penyerahan SK hasil sidang pleno kepada ketua terpilih yang akan diserahkan oleh jadi pimpinan sidang menyerahkan ke ketua terpilih disaksikan oleh Bapak Prof. Wijoyo. Pelantikan ya? Pelantikan hari ini? Enggak, satu lagi pelantikan. Oke. Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta musyawarah, selanjutnya kita mohon dengan hormat sambutan kepada Ibu Ketua Umum terpilih. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera pada kita semua. Saya tidak siap. Oke, pertama-tama kami puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kurnianya sehingga kita bisa bersama-sama di sini melaksanakan musda hati Komda Sumsel di tanggal 7 Oktober 2025. Musda ini sebetulnya harus kita laksanakan lama sebelumnya, tapi karena kesibukan mungkin tertunda sampai hampir 2 tahun. Dan selama itu saya tetap menjalankan tugas saya sebagai ketua hati. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan syafaatnya kita dapat bekerja dengan baik. Sebenarnya saya sudah lama menjadi ketua hati. Saya dulu menggantikan Pak Lukman itu di tahun 2013 ya Pak ya. Sudah lama sekali sehingga sudah 12 tahun. Tapi masih diminta untuk meneruskan. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya dan mohon doanya supaya saya tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebenarnya saya tidak mau lagi tempo hari, cuman didorong oleh kawan-kawan ini, terutama ini ketua panitia ini, Pak Herdian yang mau melaksanakan semuanya. Jadi saya berterima kasih sekali pada Pak Herdian dan kawan-kawan dan timnya panitia yang sudah bekerja keras selama 2 minggu ya. 2 minggu mempersiapkan ini. Jadi waktu pertama tuh kita enggak tahu bagaimana nanti bentuknya. Jadi akhirnya bisa seperti ini, alhamdulillah. Saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang membantu, kemudian juga dukungan dari Pak Wijoyo yang selalu mendukung saya dari awal kepengurusan beliau, selalu mendukung saya. Pak Lukman juga yang selalu hadir mendukung saya di sini, Pak Sarkawi ya yang selalu memberikan nasihat dan lain-lain. Jadi saya berterima kasih. Kemudian dengan kepengurusan ini mungkin sampai 2029 saya ingin menyampaikan nanti saya akan membuat kepengurusan. Nah, kepengurusan ini akan saya pikirkan dengan baik-baik, karena saya mengharapkan siapapun yang duduk di kepengurusan itu harus bersedia bekerja membantu saya di sini, dan memang jangan mengharapkan saya lagi. Ya, jadi seperti kepengurusan yang lama mungkin lebih banyak mengharapkan saya. Nah, yang ke depan ini jangan mengharapkan saya terlalu banyak. Jadi mulailah berkaderisasi ya. Karena sampai sekarang kan nggak ada kaderisasi. Jadi berkaderisasi, jadi nanti saya masing-masing ketua bidang itu nanti saya akan pacu untuk bersaing. Ya, masing-masing ketua bidang saya minta komitmennya dan saya minta untuk bersaing. Karena kesempatan kita ada, ya, Pak Panji sudah bilang nanti kita akan beri kesempatan untuk bekerja sama dengan beliau, dan tadi juga dari Pemprov juga ada kesempatan untuk bekerja sama. Dari Pemkot juga ada kesempatan untuk bekerja sama. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bekerja bersama-sama, ya. Jadi buatlah program masing-masing, nanti dalam kepengurusan nanti kita mulai
tahu siapa yang bisa menggantikan. Ya, siapa tahu umur saya nggak sampai 2029. Ya, jadi harus siap dari sekarang ya. Mungkin setahun, 2 tahun ya. Ya nggak perlu sampai 2029 ya Pak Herdian ya. Ya. Tapi kalau kata Hardian nunggu aku PhD katanya, nunggu aku doktor katanya. Ya, saya kira itu saja ya, nanti kalau saya hubungi untuk kepengurusan, mohon kesediaannya untuk membantu dan bekerja untuk hati ya. Kita sayang sama hati dan saya harapkan kita setia dengan hati. Saya ini kalau dikatakan orang, kawan-kawan tuh banyak yang ngomong tentang asesor apa segala macam SKK. Kata yang kawan tuh, enggak usah diganggu Nurli, dia tuh hati itulah. Jadi dari tahun 90 saya selalu dengan hati, saya tidak pernah ikut yang lain. Jadi kalau bisa SKK-nya yang kawan-kawan kita ini hati ya, jangan lari-lari ke tempat lain. Jadi itu yang kita harapkan ya. Jadi bagi saya hati ini adalah rumah saya. Dari sejak kepengurusan Pak Sukrisno Ramelan sampai Pak Wijoyo, bagi saya hati adalah rumah saya. Nah, saya mengharapkan kawan-kawan juga menganggap hati ini adalah rumahnya dan bekerja bekerja untuk kemajuan hati. Nah, saya kira demikian sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah karena saya tidak siap. Tadinya saya berpikir saya akan membuat LPJ, tapi katanya nggak usah LPJ. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurli. Intinya kalau kami simpulkan, beliau mengajak mari kita bekerja mengembangkan dan membesarkan hati ini dengan hati. Kita sepakat ya, kita dukung program beliau. Untuk itu dengan demikian sesi ini sudah berakhir dan sidang pleno keempat ini kami tutup. Mari kita tutup bersama dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami silakan kepada Ketua Panitia, mungkin acara penutupan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara mulai dari seminar sampai musyawarah daerah yang cukup singkat. Mudah-mudahan itu menjadi kebersamaan, gambaran keberlanjutan kita di periode yang akan kembali dipimpin oleh Prof. Nurli. Mungkin untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita mohon untuk ke Prof. Wijoyo sebelum beliau pulang untuk menutup sebentar Prof. kegiatan ini. Sekalian menyampaikan sedikit arahan kepada ketua baru terpilih kami. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Herdian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi selamat Bu Nurli terpilih kembali menjadi Ketua Hati Sumatera Selatan, dan mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan kerjasama kita yang sudah sangat baik Bu Nurli. Jadi sekedar memberikan informasi awal gitu ya, memang pada bulan November kita akan melakukan PIT, pertemuan ilmiah tahunan hati di tanggal 10 sampai 12 November, dan menurut rencana sekaligus PIT besok ini akan merupakan munaslup gitu ya. Kenapa? Karena hati kita harus melakukan perubahan ADART. Kenapa melakukan perubahan ADART? Karena memang harus menyesuaikan ya dengan
ketentuan-ketentuan yang ada dari Kementerian PUPR, PU, ya, dan terkait dengan masalah akreditasi dan sebagainya. Jadi kita semua harus melakukan penyesuaian ya dengan ketentuan yang ada. Dan ke depan juga kita masih punya PR ini yang belum selesai juga, yaitu mengenai revisi SNI ya 8460. Ini juga pekerjaan yang harus diakui tersendat-sendat gitu ya, karena memang leading sektornya ini melakukan efisiensi juga begitu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita juga harus melakukan penyesuaian secara internal, bagaimana kita bisa mendorong revisi SNI 8460 ini mudah-mudahan menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dipahami. Dan memang PR besarnya bukan hanya membuat SNI-nya, sebenarnya yang lebih berat lagi PR-nya adalah mengawal implementasinya begitu ya. Dan saya percaya tadi dengan mendengar dari Pak Sutoko sebagai wakil dari Pemprov Sumatera Selatan ya, dengan dukungan juga dari Pemkot Palembang, tentu kita mudah-mudahan kita hati bisa makin berkontribusi secara nyata di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan ini, dan tentunya kita berharap kita bisa mendorong praktik geoteknik yang makin baik di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih sekali lagi, selamat buat teman-teman Hati Sumatera Selatan, dan saya insya Allah siap mensupport Hati Sumatera Selatan untuk bergerak terus dan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan telah disampaikannya tadi penutup oleh Prof. Wijayo selaku Ketua Hati Pusat, marilah kita akhiri musyawarah daerah kita ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita bubar, mohon kepada rekan-rekan kita mengadakan sesi foto dulu ya. Sebelum kita bubar, monggo ini kita ngadap ke sini ya, nanti peserta dari sini ya, kumpul aja di sini semua.